Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya pada saat ini? Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan dan juga keimanan dalam menghadapi situasi yang sedang kita jalani saat ini, yaitu pandemi COVID-19, yang mana memaksa kita untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu membersihkan diri agar terhindar dari penyakit COVID-19. Baik, perkenalkan, nama saya Alifiande Gitama dari kelas 4C. Di sini saya akan sedikit membahas tentang Al-Quran sebagai self healing manusia. Nah, di yang seperti kita tahu, pada saat ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19. Mulai dari harga sembako yang naik, lalu PHK pekerja yang tersebar di mana-mana. Nah, hal itu memaksakan kita untuk terus lebih bersabar dalam menghadapi wabah ini. Apalagi yang para pekerja yang terkena PHK akibat wabah COVID-19 ini. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena para pengusaha atau pekerja juga terkena dampak dari wabah COVID-19 ini. Mereka harus mengurangi kos atau biaya yang tidak diperlukan atau emang harus dikurangi agar mereka tidak menjadi menyusut dalam hal segi ekonomi. Nah, salah satunya adalah mem-PHK para pekerja. Baik, di sini kita tahu tidak hanya itu, mahasiswa pun atau anak sekolah pada saat ini melakukan kegiatan sekolah atau belajar dengan metode daring atau sekolah online atau kuliah online. Nah, pasti di teman-teman sekalian tahu dong apa keluh kesah kuliah online, sekolah online, belajar online, dan lain-lain. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai self-healing bagi kita manusia. Pertama-tama kita membahas tentang self-healing dulu. Apa sih self-healing itu? Self-healing merupakan proses penyembuhan diri terhadap diri kita sendiri, yang mana akibat gangguan psikologis seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada cemas, depresi, trauma, dan lain sebagainya. Mengutip dari Quran surat Al-Isra ayat 82 yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah salah satu obat paling mujarab bagi umat manusia yang beriman. Nah, dari situ saja sudah kita pahami bahwa Al-Quran itu banyak khasiatnya. Salah satunya untuk memperbaiki diri kita sendiri atau menyembuhkan diri kita dari berbagai macam masalah. Nah, selain itu Al-Quran juga punya banyak berkah ya kalau kita baca terus-menerus. Contohnya, menjadikan diri kita sebagai pribadi yang baik, mendapatkan keberkahan, dan yang paling utama adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh pahala yang melimpah. Jadi, untuk kawan-kawan yang masih merasa seperti mempunyai masalah dalam dirinya, trauma atau depresi akan tugas-tugas kuliah, begitupun para pekerja yang baru saja terkena PHK oleh perusahaannya. Bisa kita coba dengan memulai membaca Al-Quran. Di situ Al-Quran berisi banyak sekali tentang kejadian-kejadian yang dijelaskan pada umat Islam. Banyak sekali keberkahan yang ada di Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran pun kita menjadi sejuk dalam hati dan juga lembut dalam pikiran.
Dan sikap pun kita akan menjadi sosok yang baik, sopan, dan aman, damai, dan tentram. Seperti itu. Nah, sekarang penyembuhan diri yang kita bahas ini menjadikan kita untuk mencari obat, yaitu Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Oleh sebab itu, untuk teman-teman atau orang yang bekerja di luar sana yang terkena PHK ataupun yang masih berjuang bekerja pada masa pandemi ini, ayo kita mulai membaca Al-Quran dikit demi sedikit kalau memang belum terbiasa, karena banyak ridho Allah yang kita dapat, berkeberkahan, dan juga memperoleh pahala yang melimpah. Jadi membuat hati kita tentram, damai. Walaupun ada masalah, Al-Quran itu menjelaskan bahwa masalah itu tidak bisa diurus dengan kepala pikiran yang acak-acakan, tetapi dengan membaca Al-Quran kita terhindar dari yang namanya stres akan masalah, depresi, kecemasan, dan trauma. Seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita mulai membaca Al-Quran. Yang belum biasa pun dikit demi sedikit dibaca, dan buat metode. Kalau memang sibuk atau belum terbiasa, buatlah metode seperti misalkan sebelum tidur kalian membaca Al-Quran, atau kalian bangun pagi sholat subuh, sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh mulailah kalian membaca Al-Quran. Dengan itu hati kalian menjadi tenang, jiwa kalian menjadi tentram dan damai. Baik, sekian pembahasan Al-Quran sebagai self-healing bagi manusia. Jadi di masa yang berat kita jalani ini, alangkah baiknya kita harus sering bersabar, meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan kesehatan selalu dan terhindar dari banyak-banyak masalah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan maupun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sekarang kita berdoa dan memanjatkan Al-Quran untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah atau tidak benar, mohon dimaafkan, karena saya di sini bukan menggurui, tetapi kita saling berbagi informasi, saling berbagi bahasan mengenai Al-Quran itu sebagai self-healing atau obat bagi manusia. Apapun masalahnya, jangan langsung kabari pacar, apalagi pacaran tidak boleh. Langsung kalian berdoa dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran agar jiwa kalian tenang. Dan saya di sini juga hanya manusia biasa yang pasti mempunyai tutur selalu salah untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua dan keep healthy.